Saudaraku, ada catatan yang sangat menarik yang harus selalu menjadi perhatian bagi kita. Saya merasa bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen sudah barang tentu akan sangat sukacita menyongsong datangnya hari Minggu untuk beribadah, untuk berbakti ke gereja masing-masing. Namun ada satu catatan penting, yaitu sebagaimana yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus, bila ada seseorang yang mau ke rumah Tuhan untuk memberikan sesuatu persembahan kepada Allah di dalam rumahnya atau di dalam rumah Tuhan, namun dalam hati dan pikirannya masih ada persoalan dengan sesamanya, apalagi dengan orang-orang yang terdekat, maka biarlah ia pulang menyelesaikan dulu urusannya, baru datang kembali ke rumah Tuhan untuk memberikan persembahan atau untuk berbakti. Ini berarti mestinya clear untuk kita semuanya. Mengapa demikian? Ada perintah utama, hukum utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan dikatakan juga hukum yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dua hukum ini seperti dua sisi mata uang. Jadi satu dilakukan, yang lain juga harus dilakukan. Tidak bisa mengatakan melakukan yang pertama kemudian yang mengabaikan yang lainnya. Kalau orang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, maka ia juga mengasihi sesamanya. Tidak mungkin seseorang itu mengatakan mengasihi Tuhan Allah tapi membenci sesamanya, membenci saudara-saudaranya. Jadi clear untuk kita semua ya. Kalau kita ini datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengaturkan sembah syukur kita dan korban persembahan kita. Namun apabila di dalam pikiran dan hati kita masih ada permusuhan, ada dendam, ada kebencian, ada persoalan-persoalan dengan sesama yang belum dan tidak diselesaikan, maka dikatakan pulanglah dan selesaikanlah, baru pergi ke rumah Tuhan kembali. Tinggalkan semua yang hendak engkau berikan itu, lalu pulanglah dan kembalilah untuk berdamai dengan siapapun yang ada sak dalam pikiran dan hatimu terhadap sesamamu. Oleh karena itu, antara mengasihi Tuhan dan sesama menjadi satu kesatuan. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan mengasihi Tuhan Allah dan ingin hendak beribadah kepada Tuhan Allah, namun dia berangkat dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan kejengkelan kepada seseorang dan tidak diselesaikannya. Kalau orang ingin datang ke rumah Tuhan, hati pikiran damai, hati pikiran tidak ada sakwah sangka kepada seseorang pun, dan tidak ada kebencian dan tidak ada kejengkelan, dan kemudian ia harus damai dengan setiap orang, dengan sesama, apalagi dengan orang terdekat. Dan kalau ia sudah menyelesaikan segala sesuatunya, pergi ke rumah Tuhan untuk menyembah dan bersujud kepada Allah. Bagaimana kita sembah sujud kepada Allah sementara di dalam pikiran kita, di dalam hati kita ada kahar pahit, ada kebencian kepada sesama. Nah, jelas itu tidak akan bisa kita melakukannya dengan benar, dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati. Mengapa? Oleh karena itu Tuhan memerintahkan pulanglah, selesaikanlah dulu, baru kembali ke rumah Tuhan. Pulanglah, selesaikanlah dulu, baru kembali ke rumah Tuhan. Hari ini kita diingatkan akan hal itu, dan penting sekali untuk kita pahami dan kita camkan bahwa barang siapa ingin hendak memuji, menyembah dan melayani Tuhan, memuji, menyembah dan juga mengaturkan korban syukur pada Allah, maka ia harus damai dengan sesama. Ia harus tidak ada persoalan dengan sesama dalam pengertian tidak ada kebencian, hatinya sudah terbuka dengan pintu maaf, hatinya sudah terbuka dengan penyelesaian yang harus dilakukan terhadap persoalan yang dialami terhadap atau dengan sesama. Jadi clear ya, kalau kita mau berangkat ke rumah Tuhan, tidak ada persoalan yang mengganjal dalam hati pikiran kita kepada sesama kita atau kepada orang-orang terdekat dengan kita, dengan suami, dengan istri, atau dengan anak, atau dengan orang tua. Selesaikanlah semua persoalan dan urusanmu dalam hubungan dengan sesama, baru pergi ke rumah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya kira ini sungguh-sungguh menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Damai dengan Allah, damai dengan sesama. Bagaimana seseorang mengatakan mengasihi Allah sementara ia membenci saudaranya? Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita ini adalah sebagai pendusta.
datang ke rumah Tuhan, damai dengan Allah, damai dengan sesama, menyelesaikan semua persoalan hubungan kita dengan sesama, baru kita datang ke rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.